Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Anggreni, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Gede Kabupaten Tasikmalaya. Pada kegiatan ini kami bertiga akan melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Saya Dadang Suparman dari SDN Cikeler, Kabupaten Tasikmalaya. Dan saya Yaya Mupliha dari SMP Negeri 1 Singaparna. Selamat menyaksikan. Baik, Bu Yeyen, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Bagaimana Ibu kegiatan untuk coaching hari ini? Apakah sudah dipersiapkan? Iya, alhamdulillah saya untuk coaching ini sudah mempersiapkan materi untuk coaching ini. Mungkin saya menggunakan model tirta ya, Bu. Oke. Yang terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Baik. Apa kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching dengan Bapak Dadang ini? Ya, saya berusaha untuk memenuhi ketiga kompetensi inti, yaitu present, kemudian memperhatikan dengan rasa, kemudian yang terakhir untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti ketiga kompetensi itu ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini. Iya. Baik Ibu, selamat bekerja. Mudah-mudahan dilancarkan proses coachingnya dan nanti Amin. sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Iya. Silakan Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Dada? Alhamdulillah untuk saat ini saya sehat. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ini Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan terkait dengan kenaikan pangkat saya, Bu. Jadi tujuan pembicaraan kita hari ini, Pak? Saya ingin berkonsultasi dengan Ibu tentang kenaikan pangkat saya. Mudah-mudahan dari Ibu ada pencerahan. Baik, kita sepakati untuk refleksi apa yang akan kita bicarakan hari ini ya Pak, tentang mungkin kendala yang Bapak alami untuk kenaikan tingkat. Ya. Saya sebelumnya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk saya. Sama-sama Pak, saya senang Bapak bisa membantu Bapak untuk memecahkan masalah yang Bapak alami. Bisa dijelaskan Bapak kendalanya sebenarnya ada di mana gitu Pak? Ini terkait dengan kenaikan pangkat. Saya sudah 4 tahun tidak naik pangkat. Yang menjadi masalah bagi saya adalah karya tulis yang saya buatkan, dan ini tentunya kurang memenuhi kriteria yang diharapkan untuk karya tulis PTK tersebut. Oh iya, tapi Bapak sudah pernah mencoba itu membuat karya tulis ilmiah itu? Pernah saya mencoba. Oh iya, apakah karya tulis atau PTK yang Bapak buat sudah sesuai dengan sistematika penulisan, sistem penulisan PTK gitu Pak, yang diharapkan oleh tim penilai kenaikan pangkat? Ya, mengenai karya tulis saya ini kemungkinan sistematikanya belum sesuai, terutama dengan impian tim penilai, Bu. Iya, apakah Bapak sudah mengetahui sistematikanya gitu, cara penulisan karya tulis ilmiah PTK? Kebetulan belum. Iya, menurut Bapak hal apa yang bisa dilakukan agar Bapak dapat mengetahui tentang tata cara penulisan karya tulis ilmiah ini? Nah, ini saya harus mencari referensi terkait dengan sistematika penulisan PTK, dan terkait dengan kenaikan pangkat saya, dan tentunya saya mencoba untuk menyesuaikan karya tulis ilmiah yang saya buat dengan sistematika penulisan tersebut. Oh iya, betul Pak, karena setiap lembaga biasanya memiliki aturan tata cara penulisannya masing-masing. Jadi setiap lembaga berbeda gitu ya. Jadi kita harus membuat karya tulis ilmiah ini disesuaikan dengan apa yang ingin
sesuai dengan yang diinginkan oleh penilai gitu ya Pak. Kemudian masalah yang diangkat dalam PTK Pak, apakah sudah sesuai dengan masalah yang diterima yang dialami oleh Bapak? Ini Bu, saya pertama-tama itu melihat dari internet Bu. Sudah sesuai belum dengan dialami tidak masalahnya di kelas? Ini belum sesuai. Oh, belum sesuai. Menurut Bapak sebaiknya masalah yang diambil dalam PTK itu bagaimana? Menurut saya sebaiknya masalah yang diangkat dalam karya tulis yang saya buat adalah masalah yang saya hadapi. Oh iya, betul Pak, karena tujuan PTK itu untuk mencari solusi ya dari masalah yang kita alami. Baik, sekarang saya mungkin ingin bertanya kepada Bapak, menurut Bapak hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan mungkin ke depannya untuk Bapak misalnya berniat untuk membuat karya tulis lagi, apa yang harus dipersiapkan Pak? Baik Bu, seperti yang saya ucapkan tadi, saya harus mencari referensi terkait dengan sistematika penulisan karya tulis. Untuk kenaikan pangkat yang memang sekarang saya bermasalah, saya harus mencari masalah yang akan saya angkat dalam karya tulis tersebut Bu, sesuai dengan yang saya alami. Kemudian saya harus sering berdiskusi dengan rekan sejawat atau dengan ibu dan mereka yang terkait dengan masalah yang saya hadapi. Menurut Bapak mungkin dukungan apa yang Bapak perlukan agar Bapak dapat menulis karya tulis ini dengan baik dan dengan lancar? Ini saya ingin bimbingan atau dukungan dari ibu, kemudian rekan-rekan sejawat yang sudah berhasil membuat karya tulis ilmiah. Oh iya, sebenarnya ini mungkin masalah kita bersama ya. Nanti mungkin kita akan mencari solusi bersama-sama, dan mungkin rekan-rekan yang lainnya juga perlu mengetahui gitu masalah ini ya Pak, buatan karya tulis ilmiah ini. Kita sampaikan nanti di rapat yang akan datang ya Pak. Ya, baik Bu. Ya, mungkin Bapak setelah kita percakapan ini, apa komitmen yang akan Bapak lakukan setelah percakapan ini? Saya akan semaksimal mungkin Bu berusaha untuk membuat karya tulis ilmiah yang sesuai dengan masalah saya, dan tata cara penulisannya pun disesuaikan dengan sistematika yang berlaku. Siapa yang dapat mendukung komitmen ini berjalan dengan baik Pak? Khususnya saya sendiri Bu, kemudian dengan dampingan dari Ibu, rekan sejawat atau Ibu sebagai penanggung jawab sekolah ini. Insya Allah ya Pak, kita berusaha sama-sama. Kemudian saya ingin tanyakan apa yang Bapak rasakan setelah kita melakukan percakapan ini? Alhamdulillah Bu, dengan saya menyampaikan kendala yang saya alami, saya mendapatkan pencerahan tentang penulisan karya tulis ini. Minimal saya memiliki solusi sendiri terkait permasalahan yang saya hadapi. Saya percaya Bapak bisa melakukannya dengan baik, tetap semangat ya Pak. Apapun masalahnya, insya Allah kita akan mencari solusinya bersama-sama. Apakah ada yang ingin dibicarakan lagi Pak? Untuk sementara tidak Bu. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktu, bimbingan dan juga motivasinya. Insya Allah saya akan semangat Bu. Iya, semangat ya Pak. Sekarang mungkin bisa disimpulkan apa kesimpulan dari percakapan kita hari ini. Baik Ibu, jadi saya dapat naik pangkat dan golongan saya harus dapat membuat karya tulis ilmiah Bu. Caranya saya harus mencari referensi terkait dengan sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Untuk kenaikan pangkat, saya harus mencari masalah yang akan saya angkat dalam karya tulis ilmiah sesuai dengan yang saya alami. Kemudian saya harus sering berdiskusi dengan Bapak atau Ibu dan rekan sejawat yang sudah berhasil membuat karya tulis. Oh iya, baik Bapak, luar biasa. Mudah-mudahan percakapan ini bermanfaat bagi kita ya Pak. Amin. Bapak. Baik Ibu Yeyen,
alhamdulillah saya sudah mengamati proses coaching yang dilaksanakan oleh Ibu bersama Pak Dadang, dan saya sudah melihat alur Tirta yang muncul. Ternyata memang semua kompetensi itu, yang 3 kompetensi itu sudah dilaksanakan Ibu dengan baik, sehingga Pak Dadang sebagai coach ini dengan sendirinya memahami apa yang harus dilakukan, kemudian ide-ide apa yang muncul, kemudian harus digali lagi menjadi solusi bagi permasalahan Pak Dadang. Nah, kemudian yang terakhir tanggung jawab. Pak Dadang sudah tahu benar apa yang harus dilakukan dalam menghadapi permasalahan yang muncul terhadap Pak Dadang ini. Baik Ibu, terima kasih, sukses selalu. Mudah-mudahan proses coaching ini bisa diterapkan di lain kesempatan, sehingga setiap permasalahan yang terjadi atau yang dialami oleh rekan-rekan guru kita dapat terselesaikan dengan sendirinya. Terima kasih Ibu dan Bapak. Terima kasih Sukses kembali. selalu. Selamat pagi Bu Eni, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bapak, saya sehat walafiat. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah saat ini saya sehat Bu Eni. Bagaimana Bu Eni kegiatan coachingnya? Apakah sudah dipersiapkan? Baik, insya Allah saya sudah persiapkan Bapak. Kegiatan coaching yang akan saya laksanakan itu sesuai dengan alur Tirta. Baik, jangan lupa Bu Heni bahwa ada 3 kompetensi inti yang harus dipahami dan dilaksanakan, yakni presensi, kehadiran, mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Betul Bapak. Dalam hal ini kompetensi yang akan saya tingkatkan terhadap coach saya adalah 3 hal ini: presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selamat bekerja Bu Heni, mudah-mudahan ada dalam kelancaran. Terima kasih Bapak. Saya akan melaksanakan proses coaching dengan Ibu Yeyen. Baik Ibu, selamat pagi Bu Yeyen. Pagi Bu Hen. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Ibu, apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Ibu sehingga Ibu meminta waktu saya untuk berada di sini bersama Ibu? Oh iya, ada yang ingin saya sampaikan Bu, terkait dengan analisis hasil PAS Bu. Ya. Jadi selama ini setelah PAS itu yang dikerjakan oleh Bapak Ibu guru itu hanya memeriksa soal, memeriksa jawaban siswa, kemudian menyerahkan nilainya. Oke, baik. Jadi pertemuan hari ini tujuannya apa Bu? Tujuannya adalah untuk bagaimana mencari solusi ya Bu, agar setelah PAS ini tidak berhenti dari hanya sampai nilai saja, tapi sampai dengan analisis detail soal. Oke, betul sekali Bu, bahwa analisis evaluasi itu sangat penting untuk dilakukan oleh para guru selepas ujian yang dilaksanakan oleh murid-murid. Kemudian apalagi unek-unek yang ada di pikiran Ibu? Iya Bu, jadi yang saya pikirkan adalah bahwa selama ini setelah PAS itu kan yang sampai penilaian saja. Yang saya pikirkan bagaimana caranya agar setelah PAS ini dilanjutkan dengan analisis detail soal, sehingga kita dapat menentukan apakah soal yang kita gunakan itu valid atau tidak, baik atau tidak untuk digunakan di PAS lagi. Oke, baik Ibu. Apa yang dimaksud dengan analisis hasil evaluasi tersebut menurut Ibu? Oh ya, analisis hasil evaluasi adalah bagaimana kita menilai soal yang kita gunakan di PAS itu. Biasanya kami sudah menggunakan aplikasi yang disediakan aplikasi. Karena dulu itu kan manual. Ya, betul. Manual, sekarang sudah tersedia aplikasinya untuk analisis detail soal ini. Apakah Ibu ada kendala dalam melaksanakan, atau rekan-rekan guru rasakan kendala apa sehingga tadi seperti Ibu bilang tidak
pernah atau tidak sampai ke pelaksanaan penilaian atau evaluasi penilaian? Kendalanya mungkin sosialisasinya yang kurang, karena selama ini tagihan bagi Bapak Ibu guru itu hanya sampai nilai terkumpulnya nilai gitu ya. Jadi tidak ada bagaimana analisis itu di kepala, tidak ada gitu. Jadi kendala saya sosialisasi, mungkin Bapak Ibu guru lupa gitu bahwa ada kewajiban lain, yaitu analisis butir soal. Oke, adakah strategi untuk Ibu melakukan aksi nyata terhadap permasalahan tersebut, Bu? Iya, strateginya mungkin yang pertama saya akan mengumpulkan Bapak Ibu guru untuk mensosialisasikan tentang analisis butir soal ini, kemudian mensosialisasikan aplikasi butir soal ini kepada Bapak Ibu guru. Oke, apakah Ibu sudah mencoba melihat sejauh mana efektivitas dari aplikasi yang akan Ibu sosialisasikan tersebut terhadap rekan-rekan guru? Kalau mengenai aplikasinya sudah saya coba gitu ya. Jadi alhamdulillah dari aplikasi itu bisa menggambarkan bagaimana kualitas soal itu. Oke, jadi menurut Ibu apakah aplikasi ini bermanfaat untuk guru-guru dalam menganalisis hasil penilaian? Iya, sangat bermanfaat. Oke, baik Ibu, sampai sejauh ini guru-guru tersebut dalam menganalisis soal ini sampai sejauh mana? Kalau di sini? Kalau sampai saat ini mungkin banyak guru-guru yang belum melakukan. Oke, kenapa belum melakukan, Bu? Mungkin karena yang pertama tidak ada tagihan tadi, tidak ada tutor. Kemudian aplikasinya belum paham. Belum paham terhadap aplikasi yang digunakan untuk menganalisis butir soalnya. Oke, untuk ketidakpahaman terhadap teknik gitu ya, kemudian aplikasi itu apa langkah Ibu untuk meringankan atau memberi wawasan terhadap rekan-rekan guru? Saya memberikan pendekatan mungkin bagi Bapak Ibu guru yang belum melaksanakan, kemudian apabila ada guru yang masih kesulitan, mungkin saya akan memberikan pendampingan buat Bapak Ibu. Pendampingan seperti apa, Bu? Boleh diceritakan? Saya mendampingi Bapak Ibu guru untuk mempraktekkan menganalisis, jadi membantu jika ada kesulitan dalam penggunaan aplikasi. Apakah itu dilakukan secara langsung di tempat tertentu atau bagaimana, Bu? Untuk sosialisasinya mungkin secara bersamaan langsung kepada rekan-rekan seluruhnya. Tapi untuk pendampingan mungkin di belakang. Jika diperlukan. Oke, baik Ibu. Apakah ada skala prioritas terhadap apa yang akan nanti Ibu lakukan, Bu? Skala prioritas mungkin yang sosialisasi. Jadi pertama sosialisasi yang harus kemudian tuntutan baru menyusul. Tuntutan baru menyusul setelah paham. Apa menurut Ibu keberhasilan atau apa ukuran keberhasilan dari aksi nyata yang nanti akan Ibu laksanakan? Aksi nyata ini berhasil jika menurut saya kalau Bapak Ibu guru telah melaksanakan analisis ini dengan baik dan secara menyeluruh. Oke, apakah Ibu sudah membuat jadwal atau bagaimana dengan jangka waktu? Apakah sudah ada rentang pengerjaannya? Untuk sosialisasi mungkin dekat ini ya, di waktu dekat akan segera dilaksanakan. Kemudian mungkin dalam diberi waktu 2 minggu sebelum pembagian rapot itu guru diberi kesempatan untuk mempraktekkan analisis itu. Oke, bagaimana tanggapan guru-guru lain nantinya? Alhamdulillah, insya Allah semua guru mendukung kalau memang itu program yang baik. Oke, baik. Ibu, apakah atau bagaimana jika nanti di dalam aksi nyata tersebut Ibu memiliki kendala? Mungkin saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, insya Allah itu semuanya mendukung. Kalau kita memiliki keinginan untuk lebih baik bersama-sama, insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Iya, betul Ibu. Kemudian apa komitmen terhadap rencana aksi yang akan Ibu nanti laksanakan? Komitmennya saya hanya bisa memberi
motivasi mungkin ya, memberi motivasi kepada rekan-rekan sejawat untuk melaksanakan rencana itu. Oke. Nanti siapa yang akan berperan aktif di dalam rencana aksi nyata Ibu? Yang berperan aktif mungkin pasti kurikulum yang berperan aktif untuk mengontrol, mengevaluasi. Oke. Dan saya juga akan berusaha turut serta dalam pelaksanaan. Oke, menurut Ibu dari rencana aksi nyata tersebut berapa persenkah keberhasilan? 95%. Oke, baik Ibu, ide bagus sekali. Mudah-mudahan dan saya yakin Ibu dapat merealisasikan aksi nyata yang telah Ibu rencanakan tadi, dan Ibu selalu semangat ya. Terima kasih. Iya, insya Allah rekan-rekan yang lain memang dalam hal ini proses analisis hasil evaluasi itu memang salah satu poin penting untuk mengukur sejauh mana kualitas dari soal yang akan kita berikan. Baik Ibu, terima kasih Bu. Semoga diskusi atau coaching yang saya laksanakan dengan Ibu ini nanti bermanfaat bagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi Ibu dan rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih atas pencerahan, bantuan Ibu untuk mencari solusi ini. Mudah-mudahan kedepannya saya hanya memfasilitasi untuk menggali saja Bu, tidak cenderung ke solusinya Bu. Dan alhamdulillah pada proses coaching kali ini Ibu sudah berhasil menggali sendiri apa yang harus Ibu lakukan. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih, sukses ya. Iya, terima kasih. Ibu, alhamdulillah untuk saat ini saya sehat. Bagaimana untuk persiapan coaching hari ini? Apakah sudah dipersiapkan Pak? Alhamdulillah untuk persiapan coaching saya sudah dari tadi dipersiapkan untuk prosesnya berlangsung dengan lancar. Alhamdulillah. Oh, mungkin bisa dijelaskan alur yang akan digunakan Pak? Model yang akan digunakan dalam coaching ini? Saya sudah mempersiapkan coaching ini dengan menggunakan alur TIRTA, yakni menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, presensi, dan juga kehadiran penuh, mendengarkan, aktif, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan bobot. Oh iya, jadi kompetensi intinya juga sudah dipersiapkan ya Pak? Iya, menggunakan alur TIRTA, kemudian kompetensi inti yang akan dikembangkan itu ketiganya ya Pak? Iya. Ketiganya. Baik Bapak, dipersilahkan Bapak sekarang untuk melakukan proses coaching bersama Ibu Heni. Iya Bu, saya akan persiapkan untuk segala sesuatunya supaya nanti coaching berlangsung dengan lancar. Baik Bapak, terima kasih. Mangga. Selamat pagi Bu Heni, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bapak, alhamdulillah saat ini saya diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan sehingga saya bisa melaksanakan aktivitas hari ini. Sepertinya saya lihat Ibu ini ada yang akan disampaikan kepada saya. Iya Bapak, kebetulan ada unek-unek, saya memiliki unek-unek terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Iya. Jadi apa sih tujuannya untuk pertemuan kita kali ini Bu? Boleh Ibu ceritakan? Baik, seperti yang kita ketahui bahwa baru-baru ini Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim meluncurkan salah satu dari sekian banyak program, yakni platform Merdeka Mengajar. Nah, platform Merdeka Mengajar ini dibangun untuk menunjang penerapan kurikulum Merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Iya, betul Bu, betul sekali. Tentang itu dikarenakan memang kita saat ini harus bisa memahami ya tentang platform pendidikan Merdeka Belajar ya. Dan yang menjadi tujuan Ibu sekarang apa ya? Tujuan saya adalah kebetulan
saya ini adalah ketua komunitas praktisi di gugus saya. Nah, saya berkewajiban untuk menggiring, mendorong para guru untuk login terhadap PMM ini. Kemudian selain login ini pun guru-guru dan kita semua harus memahami pembelajaran-pembelajaran yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar tersebut. Jadi kewajiban saya sebetulnya karena kita ketahui bahwa Kabupaten Tasikmalaya ini salah satu kabupaten yang memang masih rendah dalam pengaksesan terhadap platform Merdeka Mengajar. Iya. Coba Bu, apa sih pengaruhnya PMM ya terhadap para guru dan pembelajaran di sekolah? Tentunya pengaruh ini sangat besar sekali karena PMM ini merupakan platform edukasi yang dapat menjadi teman penggerak guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Platform Merdeka Mengajar ini pun menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Dan saat ini kurang lebih ada 2.000 referensi perangkat berbasis kurikulum Merdeka yang memang diluncurkan untuk meningkatkan atau untuk menganalisis diagnostik, literasi, dan numerasi dengan cepat sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Untuk sampai saat ini sejauh mana untuk penggunaan PMM di kalangan guru-guru? Nah, justru itu Bapak, kendala saya adalah memang baru sebagian kecil guru-guru yang bisa login dan dapat mengakses materi dalam PMM tersebut. Ini merupakan kendala bagi saya, khususnya sebagai ketua komunitas praktisi. Ya baik, kalau begitu Ibu langkah atau strategi apa yang Ibu nanti laksanakan agar guru-guru login dan dapat mengakses materi-materi dalam PMM tersebut? Ya, saya memiliki rencana untuk memotivasi dan membantu para guru tentunya yang memiliki kendala dalam setiap pertemuan rutin. Jadi kami menyusun program, salah satunya jadwalnya itu adalah membahas tentang PMM. Nah, saya di sana nanti akan ada sesi diskusi, kemudian sesi langsung praktek, sehingga kalau praktek langsung guru-guru akan dipandu, guru-guru akan saya pandu, dibantu oleh rekan-rekan yang memang memiliki kompetensi di bidang IT, nanti akan dipandu untuk login terhadap PMM. Kemudian nanti diarahkan untuk ke pembelajaran materi-materi di PMM tersebut secara langsung. Iya, maaf Bu, adakah skala prioritas yang akan dilakukan? Baik, skala prioritas saya adalah login, Pak. Jadi semua guru ini belum login. Nah, skala prioritas saya adalah pertamanya itu sekarang itu agar guru-guru dapat login dulu. Nanti setelah login baru ada tindak lanjut berikutnya. Ya. Dan ini Bu, mungkin apa sih ukurannya keberhasilan dari aksi nyata yang akan dilakukan oleh Ibu? Saya akan membuat Google Form untuk merekap sejauh mana nanti PMM itu terlaksana atau terakses oleh guru-guru. Nah, dari form tersebut nanti saya akan bisa mengecek gitu ya, berapa persen guru di wilayah saya yang memang sudah login dan akses. Itu nanti akan ketahuan ketika guru-guru nanti mengisi form tersebut. Dan ini bagaimana jangka waktunya? Apakah ada rentang pengerjaan? Ya, seperti saya sudah katakan bahwa saya sudah membuat jadwalnya, Bapak. Di program KKG saya, di dalam jadwal tersebut ada rencana-rencana yang tentunya disosialisasikan kepada para guru. Kemudian para guru tersebut nanti difasilitasi untuk bertemu, berdiskusi dalam pertemuan tersebut, kemudian mengerjakan latihan-latihan atau tagihan-tagihan yang sesuai dengan kesepakatan nantinya yang akan
saya bangun dengan guru-guru tersebut. Ya, bagaimana Bu jika ada kendala terhadap aksi nyata yang telah dilakukan? Baik, tentunya pasti ada kendala Pak ya. Nah, saya akan membantu secara teknis jika memang ada guru-guru yang memang terkendala terkait PMM. Kemudian saya pun akan membuat forum diskusi. Dari sana saya akan mengetahui jenis kendala yang akan muncul berikut dengan cara penanganannya. Sejauh ini apa sih komitmen Ibu ya terhadap rencana aksi yang akan dilaksanakan? Saya akan semaksimal mungkin berusaha untuk meningkatkan motivasi para guru dalam mengakses dan mempelajari PMM. Saya ingin semua guru di wilayah saya bisa menikmati dan mempelajari sehingga paham dan dapat mengaplikasinya ke dalam pembelajaran. Kemudian tujuan pemerintah tercapai. Kira-kira ini siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Ya, tentunya saya sendiri dibantu oleh rekan-rekan yang memiliki kompetensi lebih dibanding guru lain. Saya akan berkolaborasi dengan mereka sehingga apa yang menjadi unek-unek saya bisa dapat teratasi. Ya. Baik Bu, ide atau aksi ya nyata Ibu sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan rencana Ibu berhasil. Semangat terus Bu. Saya percaya Ibu pasti bisa melakukan ini semuanya. Tetap semangat apapun masalahnya. Pasti ada solusi untuk kita pecahkan bersama. Terima kasih Bapak atas waktu, bimbingan, kemudian motivasinya. Insya Allah saya semangat. Iya, sama-sama Bu. Pak Dadang, alhamdulillah proses coachingnya sudah selesai, berjalan dengan lancar. Dari awal sampai akhir saya mengamati proses coaching Pak Dadang. Alhamdulillah kalau dilihat dari model Tirta, prosesnya sudah memenuhi alur Tirta ya, dari mulai tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab dari coach yang harus dilakukan coach itu sudah ada gitu. Kemudian dilihat dari kompetensi inti, alhamdulillah ketiganya juga sudah ada dalam proses gitu ya. Ketiganya alhamdulillah, mudah-mudahan proses coaching ini dapat kita gunakan dalam proses pembelajaran di sekolah ya Pak. Iya. Terima kasih ya Bu untuk proses Ibu mengamati coaching yang saya langsungkan bersama dengan Ibu Eni. Yang pertama adalah yang diharapkan dalam proses coaching ini adalah coach dapat mencari solusi sendiri ya tentang ini supaya nantinya perkembangan di proses terkait dengan PMM terus bisa ditingkatkan untuk kepentingan bersama terutama terkait dengan guru-guru. Itu saja Bu. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu. Sama-sama Pak Dadang, Bu Heni, terima kasih.